وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Bapak Bupati itu dalam hal ini diwakili dari Pak Adi. Yang kami hormati Bapak Camat Tanjung Pandan ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Kabupaten Belitung beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Kecamatan Tanjung Pandan beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Desa Prawas ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Muhsin beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber kita yang akan memberikan pelatihan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Bupati Belitung
dari Majelis An-Nawawi yang dipimpin oleh Ustaz Mahdi, yang kami hormati Ketua DPI Kabupaten Belitung Al-Mukarram Dr. Rizky Muhammad yang kami hormati Ketua DPI Kecamatan Tengpakan, yang kami hormati Ketua Masjid Mukhlisin. Terima kasih Pak atas tempatnya yang di kejadian acara ini. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Malas sekalian wakil Pak Kades, Pak Suhardi. Yang kami hormati ibu-ibu, Bu, siapa kabar Bu? Bapak-bapak peserta pelatihan pengurusan jenazah. Marilah pada pagi hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat masih hidup. Dan juga nanti para peserta selain mendapatkan sertifikat juga mendapatkan nanti CD. Jadi kita buatkan CD, nanti masing-masing peserta nanti dapat kita bagikan ya. Jadi bisa ditonton ulang nanti. Mungkin cukup sekian ibu-ibu sekalian, Bapak. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Dan saya beri dengan alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillah. Jika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullaha wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak di antara kita itu yang belum pandai untuk menjalankan ini PR kedua setelah nanti pengurusan jabatan termasuk menjalankan ya alhamdulillah. Jadi clear. Saran saya upayakan karena pesertanya banyak yang berdoa menjalankan jenazah itu doanya yang singkat-singkat aja yang mudah dihafal. Kan ada yang panjang, ada yang singkat ya. Kalau istighfar kan ada astagfirullahaladzim, istighfar biasa. Kalau yang saya tulis istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang panjang kan. Tapi kalau lalai itu suruh panjang itu malah tidak bisa, akhirnya tidak jadi dan tidak apa kan. Yang praktis kan banyak. Nah banyak tugas kita. Kenapa? Setelah saya perhatikan rupanya, kenapa setiap sholat jenazah itu yang sholat sedikit, banyak yang di luar masjid dibandingkan yang ke masjid untuk sholat. Hanya malu saja, saya tidak pakai. Malu saja ngomongnya. Sebenarnya banyak di antara kita yang belum bisa melaksanakan sholat jenazah. Padahal itu banyak doa-doanya yang pendek-pendek gitu ya. Yang pendek-pendek yang mudah dihafal untuk kalangan bapak-bapak yang sepuh-sepuh, termasuk anak-anak. Anak-anak sekarang kan biasanya baca besok. Kalau media sosialnya panjang kan tidak dibaca, pasti yang dibaca itu yang pendek-pendek. Nah itu melatih mental kita untuk seharusnya hal yang praktis. Kedepan, kalau di kota-kota besar, saking langkahnya petugas pengurusan jenazah itu, kalau di kota besar itu menjadi sebuah profesi besar bayarannya orang. Saya tidak mengatakan di situ, tapi saya memberikan contoh di kota-kota besar. Itu pengurusan jenazah itu menjadi satu profesi sehingga hidup orang itu dari pengurusan itu. Bahkan ada kalau itu menjadi industri agama, itu satu paket. Jadi misalnya orang itu meninggal, dia tinggal pesan kepada ada tim atau CV apa yang akan berusaha itu, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan sampai ke tahlil. Kalau saat di kota Tasuk tidak tahlil, tapi baca Al-Quran 40 malam itu satu paket sekian juta gitu. Selama 40 malam itu ngaji di rumah, khatam 40 kali. Saya tidak tahu dasar dari mana, tapi itu sebuah industri keagamaan. Saya hukum dari mana saya juga tidak tahu, Pak Ustaz Bapak dan Ustaz. Tapi ini sudah menjadi industri, sudah menjadi profesi. Bapak jangan berpikir bahwa ulama-ulama penceramah itu dakwah
dakwah ya, tapi lebih besar profesinya. Saya melihat dari TV beberapa hari yang lalu, banyak ustaz-ustaz yang hebat-hebat di TV itu, yang kolonial, yang model lama, yang ceramahnya hanya tatap muka, itu banyak yang belum tingkat ekonominya, karena tidak ada lagi ceramah langsung. Nah, yang hebat itu macam sama itu ustaz milenial, walaupun belum tidak ceramah langsung, YouTube-nya jalan terus, website beliau jalan terus, sehingga setiap orang buka itu ada kompensasi dari perusahaan seluler untuk beliau tidur di rumah setahun, beliau tetap kaya. Karena berapa juta, semakin banyak orang ini membuka YouTube beliau, semakin besar penghasilan beliau. Sekarang ini saya mohon maaf, saya tidak mengarahkan itu menjadi sebuah profesi, tidak. Saya hanya menceritakan betapa langkahnya kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga di Kota Bekasi menjadi sebuah profesi dan industri keagamaan. Kemudian kami sekali lagi mengucapkan apresiasi, terima kasih Pak DMI Kecamatan ini yang laksanakan ini, sehingga mudah-mudahan dari sekian banyak ini, dari 60 ya, 60-50% saja ada yang jadi berani memandikan jenazah, hebat itu. Dulu waktu saya menjadi camat itu kan diwajibkan ya, ada pengurusan jenazah namanya Prabus Kepaya. Banyak peserta dari masjid kan diwajibkan satu. Ternyata selesai tidak berani. Apa alasannya? Pak, saya kalau habis mandikan jenazah demam. Ada demam mandikan jenazah. Ya tapi ya tidak apa-apa. Ya paling tidak ya sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak ini ya, DMI Kecamatan. Kita alhamdulillah kegiatan kita ini banyak dihadiri oleh pejabat daerah, terutama sebuah ini maksudnya banyak pejabat daerah, banyak pejabat-pejabat yang hadir. Nah, itu tantangan bagi kita untuk mengemas acara ini dengan baik, sehingga diklat ini Pak Ali, pelatihan ini sudah bagus. Ada yang satu teman kita Pak Ustaz itu protokoler. Banyak yang menyampaikan Pak saya, tolong sampaikan Pak ke pengurus subuh keliling ini, bedakan antara MC, sambutan dan penceramah. Kita itu kalau subuh keliling itu Pak Haji Suwandi ya, banyak benar yang kita dapat. MC-nya adalah ceramah, sambutan ceramah, penceramahnya ceramah lagi, jadi 3 kali. Dari sisi itu tidak salah, dari sisi keagamaan tidak salah. Tapi dari sisi protokol yang undang bupati tidak benar. MC itu tidak boleh ceramah. MC itu Master of Ceremony kan? Pemandu acara itu acaranya A, B, C, D. Yang menyimpulkan siapa? Yang menyimpulkan sekretaris panitia. Kesimpulannya ini dan saya kira itu. Jadi nanti kawan-kawan tolong Pak Ustaz, ada satu pakar Desi Resmita Esok itu ahli betul masalah MC. Jadi bisa bisa mengajari kita untuk kalangan muda untuk belajar bagaimana mengatur acara itu dengan baik, sehingga orang itu tahu posisinya itu sebagai sambutan, sebagai penceramah atau sebagai MC. Untuk penceramahnya hebat-hebat semua. Kalau kena saya, MC-nya sudah ceramah, sambutan ceramah habis materi saja. Bisa jadi tidak kerangkul. Yang kedua. Kemudian yang ketiga yang disampaikan sesuai dengan program pemerintah daerah, ada 16 inovasi. 16 inovasi salah satunya adalah berupa bantuan rumah ibadah. Pesan beliau untuk sekaligus sosialisasi bahwa pemerintah daerah menyediakan uang yang banyak dari APBD untuk bantuan rumah ibadah, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Tetapi mekanismenya atau caranya tidak bisa langsung. Uang pemerintah daerah itu 3 tahun pelaksanaannya. Tahun ini perencanaan, tahun depan pelaksanaannya, 2022 laporannya. Jadi kalau misalnya kegiatan sekarang minta Pak Bupati, kalau pribadi bisa, tapi kalau pemerintah daerah pasti tidak dapat. Karena
apa yang diminta tahun ini akan dibahas dulu dengan DPR, kemudian dianggarkan tahun depan baru dapat dibiayai. Oleh karena itulah perlunya program kerja. Program kerja tahun 2021 dimintakan pada tahun ini, termasuk barangkali Bapak Ibu sedang menjadi panitia pembangunan rumah ibadah. Kenapa bantuan tidak cair? Bukan tidak cair, karena kalau sekarang beri, sekarang dibantu, maka itu menyalahi ketentuan. Jadi diminta tahun 2020, pasti cairnya 2021 setelah dibahas dengan DPR dan pemerintah daerah. Termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan, banyak kita yang mentok di pemerintah daerah itu bukan tidak diberi, karena caranya memang harus diajukan setahun sebelumnya. Tapi kita kan punya program tahun sekian apa, tahun sekian apa, tahun sekian apa, sehingga kita setiap tahun bisa mengajukan N-1 masa keuangannya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan informasi bagi kita sekalian. Saya kira itulah yang dapat kami sampaikan 3 poin secara kembali. Yang pertama adalah apresiasi pemerintah daerah. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan pelatihan lebih pada sektor yang lain. Dan yang ketiga, ada program inovasi pemerintah daerah yaitu baik, atas nama pemerintah daerah dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengurusan pelatihan pengurusan jalan Dewan Masjid Indonesia Kecamatan